Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fikri Ahmad Nazif, NPM 1901010025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dari mata kuliah Ulumul Quran. Materi yang pertama yaitu ijaz. Ijaz secara bahasa berasal dari kata al-jaza yu'jizu ijaz, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pelaku ijaz disebut juga dengan mu'jiz. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Di antaranya ialah yang pertama yaitu mukjizat material indrawi, yakni mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku pada nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan juga berlaku untuk zaman tertentu ketika mukjizat itu diturunkan. Misalnya mukjizat pada Nabi Daud alaihissalam yang dapat melunakkan besi. Kemudian yang kedua, mukjizat imaterial, yakni mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran, karena penerima mukjizat ini adalah Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat yang abadi. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah keindahan sastranya yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Kemudian yang kedua, gaya bahasa yang unik. Dan yang ketiga, kefasihan bahasanya. Keempat, kesempurnaan syariat. Kelima, menampilkan berita yang bersifat eskatologis. Dan yang keenam, tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawakan dan yang lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu nasik wa mansuk. Secara bahasa, nasik digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu dapat juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Secara istilah, nasik yakni mengangkat atau menghapuskan hukum syarok dengan dalil hukum syarok lain yang lain. Sedangkan mansuk adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Adapun syarat nasik antara lain yaitu hukum yang mansuk adalah hukum yang syarok. Kemudian yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah kitab syar'i yang datang lebih dulu kemudian dari kitab yang hukumnya dimansuk. Kemudian yang ketiga, kitab yang dihapuskan hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam nasik. Macam-macam nasik yakni satu, nasik bacaan dan hukum. Kemudian yang kedua, nasik hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Kemudian yang ketiga, nasik tilawah sedangkan hukumnya tetap. Jenis-jenis nasik ada 4, yakni nasik Al-Quran dengan Al-Quran, nasik Al-Quran dengan hadis ahad, ketiga nasik Al-Quran dengan hadis mutawatir, dan yang keempat nasik sunnah dengan sunnah. Adapun hikmah dari keberadaan nasik dan mansuk untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ayat fungsinya adalah untuk dibaca, sedangkan hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai pergantian ke hukum yang lebih ringan. Kemudian terdapat dua golongan ulama yang berbeda pendapat tentang adanya nasik wa mansuk, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Golongan pertama yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nahas, Asy-Syuyuti dan Asy-Syaukani, mereka membenarkan adanya nasik wa mansuk. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan Quran surat An-Nahl ayat 101. Sedangkan golongan kedua menentang pernyataan dari golongan pertama, ya di mana mereka menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat nasik wa mansuk. Golongan tersebut dipelopori oleh Abu Muslim Al-Isfahani, Al-Fakhruzi dan Syekh Muhammad Abduh. Asfani berpendapat bahwa
tak seorang pun dapat atau berhak untuk mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mempercayai bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada sebuah pembatasan karena semua ayat bersifat tetap dan wajib untuk diamalkan. Kemudian materi yang ketiga yaitu adalah kisos. Kisos berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisos merupakan berita yang berurutan, sedangkan kisos Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisos, yakni yang pertama kisah para nabi, kedua kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Kemudian yang ketiga yaitu kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunai, perang Tabuk, perang Ahzab, hijrah, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian faedah kisah antara lain yaitu yang pertama, menjelaskan asas dakwah menuju Allah serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Kemudian yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya atas agama Allah serta memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Kemudian yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak peninggalannya. Kemudian yang keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Kemudian yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab. Keenam, kisah yang termasuk tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian pendengar serta mampu mempengaruhi jiwa. Pandangan ulama mengenai kisah terdahulu dalam Al-Quran, menurut Mana Al-Khalil Al-Qatan, ia mendefinisikan Qisasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat dahulu dan para nabi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah ini yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Menurut Hasbi As-Siddi, Qisasul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Peranan kisos dalam penafsiran. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian yang kedua, menetapkan hati Rasulullah SAW dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran yang fatal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah SAW di dalam dakwah dan kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat yaitu menanamkan pendidikan akhlak baik dan mempraktekannya dalam hati dengan mudah. Kemudian penggunaan kisos dalam pendidikan, yakni sebagai konsep petunjuk, kemudian konsep dialogis dan menjawab persoalan, kemudian konsep mengingatkan atau zikro, kemudian konsep hikmah dan pelajaran, dan yang kelima yaitu konsep ancaman. Kemudian materi yang keempat yaitu adalah amsal. Amsal adalah jamak dari matsal, yakni penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yakni pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Rukun amsalul Quran yang pertama yaitu satu, harus ada yang diserupakan al-musyabbah. Kemudian yang kedua harus ada alat tasbih. Kemudian yang ketiga harus ada asal cerita. Keempat harus ada segi persamaannya. Wajhul musyabbah contohnya tamsil ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Sejarah amsal Al-Quran, orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Nasaburi dan dilanjutkan Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mawardi.
Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Macam-macam amsal dalam Al-Quran, yaitu menurut Manna Khalil Al-Qatan amsal dalam Al-Quran ada 3. Di antaranya yaitu yang pertama amsal musarrah, yakni amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih, biasanya banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu tidak langsung atau tersembunyi, atau disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamsilnya. Kemudian yang ketiga amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu amsal dengan jumlah-jumlah yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafaz tasbih, akan tetapi dapat digunakan untuk tasbih. Adapun manfaat mempelajari amsal, yakni yang pertama, 1. Dapat mengetahui salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, dapat lebih memahami kandungan ayat Al-Quran yang pelik dengan perantara amsal. Yang ketiga yaitu dapat mentransfer amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islamiyah. Penggunaan amsal dalam pendidikan. Penggunaan amsal dalam pendidikan yaitu dengan mendeskripsikan menggunakan gambaran lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk difahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Kemudian materi yang kelima yaitu aksom. Aksom adalah berasal dari bentuk jamak dari qasam yang berarti sumpah. Aksom sering digunakan dalam percakapan sehingga ia bersifat ringkas. Qasam diartikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan sesuatu dengan suatu makna yang hakiki maupun i'tiqadi yang dipandang besar oleh orang-orang yang bersumpah tersebut. Unsur-unsur aksam Al-Quran yaitu pertama, fi'il yang ditransitifkan dengan ba, muqsam bih, muqsam alaihi. Macam-macam aksam Al-Quran. Yang pertama 1. Zohir, yang kedua tegas, yang ketiga mudmar, tidak jelas atau tersirat. Faidah aksam dalam Al-Quran yakni sebagai penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Kemudian materi yang keenam yaitu jadal. Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pembagian dan macam-macam jadal yakni yang pertama menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah. Kemudian yang kedua, membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Dan yang ketiga yaitu membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenarannya, kebaikannya. Kemudian yang keempat, membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode jadal Al-Quran yakni dengan cara berdebat dengan para penentang menggunakan dalil dan bukti kuat serta jelas dan dapat dimengerti di kalangan orang awam dan akademisi. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran menampakkan hak kebenaran dan membangun hujah. Kemudian materi yang ketujuh yaitu Israiliyat. Ditinjau dari segi etimologis, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang diistimbatkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani. Isra yang berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyat berisi unsur-unsur luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis materinya. Israiliyat merupakan berita yang dinukil dari Bani Israel, baik orang Yahudi maupun Nasrani. Peran Israiliyat dalam tafsir yakni sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap penafsiran Al-Quran. Pandangan ulama terhadap Israiliyat, adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan kontemporer.
Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, beliau bertolak dan sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan dibolehkan diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelasan Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi peramahan terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Tokoh-tokoh Israiliyat antara lain adalah Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih, Abdullah ibnu Salam, Wahab bin Munabbih. Contoh-contoh Israiliyat: kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Kisah penduduk sebuah kota yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 13 sampai 29. Kemudian kisah Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Keberhasilan syaitan dalam menyesatkan anak Adam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Mungkin cukup dari saya terkait dari penjabaran materi-materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.